Di sini gue sangat yakin, kebanyakan dari kalian yang klik video gue ini pasti kalian tersinggung ya. Ketika ngeliat tagline-nya, wah Gen Z nggak sanggup untuk nikah ya, gaji UMR bisa apa ya. Tapi ini disclaimer on, gue sama sekali bukan mau merendahkan, menghina, menjatuhkan para kaum UMR. Tapi di sini ya, di video gue kali ini gue mau membuka pikiran kita lebar-lebar tentang kenapa sih Gen Z itu susah untuk menikah ke depan. Kenapa sih kaum UMR itu bahkan menurut gue better yang gak usah nikah gitu. Pernikahan itu intinya ada dua, ada life before marriage, ada life after marriage. Intinya kalau life before marriage itu adalah kehidupan kita di dalam mempersiapkan pernikahan. Itu kata kuncinya ya. Kehidupan di mana kita mempersiapkan pernikahan. Makanya kalau misalkan orang dalam life before marriage itu kan biasanya mereka mikirin tuh biaya untuk sewa gedungnya berapa, biaya untuk sewa fotografer berapa, dekorasi berapa, catering berapa, sewa gaun pengantinnya berapa, dan semuanya itu. Ya pokoknya biaya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sebuah pernikahan. Itu life before marriage. Nah, kalau life after marriage itu seperti apa? Life after marriage itu intinya adalah kehidupan mempersiapkan keluarga. Jadi kalau tadi gue sebutnya kehidupan mempersiapkan pernikahan, itu life before marriage. Kalau life after marriage itu adalah kehidupan mempersiapkan keluarga. Jadi kalau dalam life after marriage, intinya adalah kita mempersiapkan keuangan. Atau gue sebutnya sini pondasi keuangan dalam berumah tangga atau dalam berkeluarga ke depan. Nah, gue rasa life after marriage ini lebih penting ya daripada life before marriage. Yang mana mungkin kebanyakan orang malah justru kebalikan. Lebih hektik ngurusin life before marriage daripada life after marriage. Gue bilang itu harus kebalik sebenarnya. Harusnya lebih hektik mempersiapkan life after marriage daripada life before marriage. Karena life before marriage itu cuma sekali. Tapi life after marriage ini dia long term ya. Dia jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, intinya sampai meninggal ya. Suaminya meninggal, istrinya meninggal, anak-anaknya juga mungkin udah gede ya, sampai situ ya. Jadi harusnya pasangan sekarang, para generasi milenial dan generasi Z ini lebih fokus atau hektiknya itu ya harusnya untuk mempersiapkan life after marriage ini, bukan yang before marriage ya. Tapi gue bukan berarti bilang before marriage ini berarti nggak penting ya. Mempersiapkan pernikahan yang indah, yang nyaman, yang terkesan wah gitu ya, itu bukan berarti nggak penting, bukan. Tapi itu cuman sekali, itu cuman in a short term. Tetapi kita harus memikirkan long term-nya ini mau bagaimana. Dan bahkan ini long term-nya ini ya, life after marriage ini punya dampak yang luar biasa ke depannya. Dampak dari berbagai macam aspek kehidupan kita ke depannya. Nah, ngomongin masalah biaya, kita mesti tahu bahwa alokasi keuangan yang baik itu ada 5 pos ya. Ini gue tahu ini ya, ada 5 pos dari mana? Gue taunya dari ketika gue ngobrol sama orang-orang yang udah umur 45 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Ada juga yang masih muda-muda kayak teman gue yang baru nikah tuh umur 32 tahun. Dan versi gue mengamati, menganalisis seperti apa. Jadi gue compile semua. Ini gue compile, gue compare, gue bandingin semua ya. Gue simpulkan jadilah menurut gue ada 5 pos keuangan yang harus kita pikirkan ketika kita mau masuk ke dalam life after marriage. Kalau misalkan nggak mau mikirin 5 hal ini ya, nggak mau mikir 5 pos keuangan ini, ya mending gak usah nikah menurut gue. Pos yang pertama itu adalah biaya kebutuhan sehari-hari. Kita mesti cek ya, ketika kita misalkan dapat uang gitu ya, dapat gaji ya tiap bulan, entah itu misalkan 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau berapapun lah gaji kita ya, kita mesti cek ini berapa buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat transportasi ya. Kalau misalkan lu punya motor atau mobil ya, perhatiin juga tuh biaya maintenance-nya berapa ya, karena kan ada servis berkala kan, biaya bensinnya berapa dan seterusnya. Intinya kebutuhan-kebutuhan hidup yang sifatnya sehari-hari, bukan bulanan ya, tapi sehari-hari. Nah, itu pos yang pertama. Pos yang kedua adalah biaya hidup orang tua. Kalian mesti tahu bahwa lebih dari 50% Gen Z atau generasi Z di Indonesia itu masuk ke dalam kategori generasi sandwich, which is dimana kita tuh mesti memikirkan juga kebutuhan hidup orang tua kita bagaimana ya. Orang tua kita yang umur 55 saat ini ya, bahkan sampai ke atasnya 58, 60 dan seterusnya, itu udah pasti udah pensiun. Pensiun, nggak punya tabungan, nggak punya investasi, ya udah stop gitu kan uangnya. Sedangkan selama hidup itu masih berjalan, orang itu masih bisa bernafas, maka kan butuh uang. Jadi dari mana sumbernya? Ya, sumbernya dari kita anak-anak ya. Ya ini para generasi milenial dan para Gen Z ini harus bisa memikirkan kebutuhan orang tua berapa, kebutuhan si Gen Z ini berapa ya bersama dengan pasangannya, kebutuhan anaknya berapa kalau punya anak ya. Kalau misalkan nggak punya anak, child free, nanti gue jelasin di belakang ya. Tapi ini tadi lebih dari 50% Gen Z itu di Indonesia masuk ke dalam kategori generasi sandwich. Maka pos yang kedua gue bilang adalah
biaya hidup orang tua. Lalu pos yang ketiga, itu adalah tentang ibadah. Sedekah, persembahan, ya, berbagi. Kalau di agama gue itu ada yang namanya perpuluhan. Jadi sesuaikan aja di agama kalian adanya apa. Ini penting menurut gue, ya. Karena mungkin banyak banget orang yang akhirnya semua pos keuangan itu didempetin semua, ya, ke kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk orang tua, sampai akhirnya apa? Untuk ibadah nggak ada. Gue bilang itu malah salah, ya. Gue bilang kalau dalam pos keuangan kita mengatur keuangan kita, tidak ada pos untuk ibadah. Gue bilang malah itu adalah salah. Karena kita mesti tahu ya bahwa, ini gue bukan sorohan ya, tapi gini, gue meyakini bahwa semua yang kita dapatkan, ya, uang, ya, gaji kita, kerja sampingan, dan semuanya itu datang dari Tuhan. Nah, kalau misalkan Tuhan udah kasih ke kita, tapi kita nggak mau kasih balik, ya, nggak ada porsi yang kita siapkan untuk dia, ya, dalam ibadah, sedekah, dan seterusnya tadi gue udah bilang, itu sama aja sia-sia aja hidup kita. Jadi kita mesti tahu. Yang ketiga adalah ibadah. Lalu pos keuangan yang keempat. Pos keuangan yang keempat adalah biaya hidup anak. Jadi ketika pasangan suami istri, ya, yang baru menikah, gen milenial maupun generasi Z ini punya anak, itu kan harus memikirkan biaya hidup anaknya berapa, ya. Apalagi baru-baru lahir biasanya kan banyak tuh, ya, susunya lah, apanya lah, ya. Sampai nanti dia TK, SD, SMP, SMA, ya, sekolah, sampai bahkan kuliah, ya. Itu harus dipikirkan. Jangan mentalnya gini, ya, aku kan bisa masuk negeri. Ini gue bilang sekali lagi, ya, bahwa nggak semua orang punya kesempatan sekolah di sekolah negeri. Maka budget untuk pendidikan anak itu harus disiapkan. Jadi jangan, oh nanti anak gue pasti masuk negeri, SD-nya negeri, SMP negeri, SMA negeri. Ya kalau masuk, gue bilang. Kalau nggak masuk gimana? Makanya kita, ya, ketika masuk ke pernikahan, ketika memutuskan untuk punya anak, bukan child free, ya, tapi punya anak, kita harus siapkan juga untuk pendidikan anak seperti apa nanti. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Paling aman gue bilang, pukul rata aja semuanya, dari TK sampai SMA swasta. Ya. Kalaupun nanti SMP bisa negeri, SMA bisa negeri, ya berarti kan lu punya uang lebih untuk bisa diinvestasikan. Nah, itu tadi pos keuangan yang keempat. Pos keuangan yang kelima. Pos keuangan yang kelima adalah punya uang untuk diinvestasikan, bukan tabung, ya. Gue sekali lagi bilang berkali-kali di konten gue, bukan tabung, ya. Karena kalau misalkan lu punya gaji misalkan 20 juta nih, lu bisa sisakan uang dingin lah gitu, ya. Misalkan 2 juta, lu tabung 2 juta per bulan, lu tabung selama 10 tahun, itu nggak jadi apa-apa, ya. Tapi sedangkan kalau misalkan lu cuman punya, nggak usah 2 juta, misalkan 1 juta aja, lu rutin tiap bulan, ya, lu tabung, ya, terus lu investasikan, itu 10 tahun bisa jadi hampir setengah miliar, ya. Dibanding tadi kalau misalkan lu cuma 2 juta, ya, per bulan, lu bisa tabung, ya kan, tabung terus, sampai 10 tahun, ya nggak jadi apa-apa. Jadi pos yang kelima adalah punya uang untuk diinvestasikan. Dalam hal investasi ini, ya, kenapa orang Indonesia itu susah untuk berinvestasi, ya, tapi lebih gemar menabung. Bukan cuma sekedar dulu belajar bahasa Indonesia rima rajin menabung gitu, ya, bukan. Tapi ini lebih kepada gue melihatnya habit orang Indonesia. Dapat gaji 5 juta, gimana caranya ini mesti dihabisin. Dapat gaji 10 juta, gimana caranya ini mesti dihabisin. Dapat gaji 20 juta, masih sama tuh, ya, udah 20 juta sama nih. Gimana caranya gaji 20 juta ini dihabiskan, ya. Jadi mikirnya tuh dapat uang dihabisin, dapat uang dihabisin, dapat uang dihabisin. Mikirnya kayak gitu. Gua tuh ketika masih gaji UMR gitu, ya, gua selalu berpikir ini berapa yang bisa gua tabung untuk diinvestasikan. Meskipun mungkin cuman sebulan 200.000, 300.000 gitu, ya, nggak apa-apa, ya. Ketika itu gua tabung kan rutin, 1 tahun tuh udah jadi berapa? Itu baru nabung gitu kan. Nah, ketika momennya tepat untuk gue berinvestasi, itu kan akhirnya bisa berkali lipat, ya, bisa menggandakan uang gue jadinya. Misalkan dapat 3 juta, ya, 1 tahun nih 3 juta 3 juta ini akhirnya gue masukin ke financial market, investasi. 1 tahun misalkan naik, nggak usah gede-gede, misalkan 50% aja, 3 juta naik jadi 1,5 juta. Jadi 3 juta masuk 1,5 itu 4,5 tambah modal 3 juta, itu udah jadi hampir 10 juta. Nah, jadi berpikir seperti itu. Tapi ya ini, kebanyakan habit orang Indonesia nggak sampai situ mikirnya. Dapat uang habisin, minimal dapat uang tabung gitu, ya. Rima gemar menabung, Rima rajin menabung gitu, ya. Yang kita suka diajarkan di sekolah, nabung pangkal kaya, ya. Padahal nggak gitu, ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian pelajari, ya, tentang investasi, bukan nabung pangkal kaya, investasi pangkal kaya itu baru bener. Jadi jangan sampai salah pengertian. Ini dari SD udah salah nih, gue juga salah dulu, ya. Tapi ketika gue udah kuliah, ya, gue umur 21 tahun, gue udah mulai belajar tentang financial market, tentang investasi di dalam financial market. Nah, itu tadi adalah 5 pos keuangan yang harus kita pikirkan ketika kita mau masuk ke life after marriage, ya. Gue sekali lagi bilang, kalau misalnya nggak mikir 5 pos keuangan ini, gue sangat menyarankan ya better nggak usah nikah gitu. Nah, berkaitan dengan konten gue kali ini, ya, tadi gue singgung sedikit tentang para kaum UMR gitu, ya, nggak usah nikah gitu. Kita mesti tahu bahwa UMR setiap provinsi ini beda-beda, ya. Setiap kota beda-beda, setiap kabupaten beda-beda. Jadi semua beda-beda. Nah, UMR ini, ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah kebutuhan hidup sehari-hari seseorang tuh berapa. Ya, ini kata kuncinya. UMR itu dasarnya adalah kebutuhan sehari-hari
Seseorang itu berapa? Seseorang kata kuncinya ya. Jadi UMR itu, kalau misalkan lu dapat UMR misalkan 3,5 juta, itu cuma untuk satu orang. Kalau misalkan lu di Jakarta kayak gue nih misalkan, UMR itu 5,3 per tahun 2025 ini ya, itu dapat 5,3 ya, itu cuma untuk satu orang. Jadi lu jangan kepikiran untuk, oh 5,3 nih gaji gue gitu kan, oh berarti gue udah siap untuk menikah gitu kan. Sedangkan istri lu mungkin nggak kerja gitu. Nah itu bahaya ya. Itu malah akan nambah beban hidup yang ada. Nambah beban si perempuan, nambah beban pikiran keluarga si perempuan, karena kan berpikir, lo kamu cuma UMR bisa apa gitu kan. Ini gue bukan nggak bersyukur ya, bukannya gue nggak bersyukur, bukannya gue merendahkan, bukan. Tapi kehidupan pernikahan tuh beda banget. Kehidupan berkeluarga tuh beda banget. Kita ketika masuk ke dalam kehidupan berkeluarga, semua kebutuhan hidup itu mesti kita pikirkan. Itu baru satu hal ya, belum kenaikannya. Belum nanti kalau misalkan tiba-tiba punya anak gitu ya, misalkan sakit gitu kan anaknya. Nah, belum lagi biaya pendidikan dan sebagainya macamnya itu. Kalau mungkin kita berpikir untuk kesehatan, tapi kan ada BPJS ya. Itu BPJS juga nggak maksimal ya. Sekarang gue tanya, kalau misalkan orang ya, kena DBD misalkan, pakai BPJS ya, apakah dia dirawat bakal sampai tuntas? Gue yakin nggak. Paling cuma 60% kondisinya sehat gitu ya. Ini baru 60% lah, belum 100% ya. Bahkan 80% pun nggak. 60% sehat, udah disuruh pulang ya. Nah, itu yang kejadian banyak. Kalian lihat aja TikTok gitu kan, baru 60% ya kan, atau tipes masih sempoyongan suruh pulang gitu. Ya itulah BPJS gitu ya. Tapi akhirnya apa? Ujung-ujungnya kan lu mesti siapin budget juga kan, beli obat yang lebih bagus di apotek sebelah misalkan. Nah jadi gue bilang tadi, gaji UMR itu better ya, itu nggak menikah. Karena gaji UMR itu cuman untuk satu orang. Nah kalau misalkan mau menikah bagaimana? Ya paling gampang rumusnya ya 2 kali UMR ya. Lu dapat UMR laki-laki gitu kan, perempuan dapat UMR juga ya. Jadi 5,3 kali 2, ini kalau di Jakarta ya. Jadi 11,6 ya, misalkan potonglah 600 buat pajak gitu kan, jadi 11 juta ya, itu udah mendingan gue bilang. Jadi dua-duanya masih UMR, itu mendingan loh ya, itu paling minimal. Jangan lu pikir, oh 11 juta berarti udah bisa nih healing gitu kan, ke restoran mana, beli barang apa, cicil mobil. Nah itu mampus aja lo kalau gitu ya. Ini minimal ya, biaya hidup berkeluarga paling minimal 2 kali UMR ya. Jadi jangan mikir UMR itu udah kayak selangit ya, gaya hidup lo, bukan kayak gitu caranya. Nah lalu kalau untuk enak tuh bagaimana? Untuk hidup enak berkeluarga, menurut gua untuk tahun ini 40 juta per bulan. Kalau misalkan lu dan pasangan lu bisa dapatkan 40 juta per bulan, itu gue bilang udah hidup enak. Untuk tahun ini ya, kalau untuk tahun-tahun berikutnya nanti ya kan, itu ada kenaikan lagi, itu ada floatingnya lagi nanti. Nah tapi catatannya gini, bukan sekedar 40 juta per bulan ya, tapi 40 juta per bulan plus cara lu ngelola uang itu bener ya. Benernya gimana ya? Nah tadi balik lagi ke 5 pos keuangan tadi yang gue sebutin di awal, udah gue jelasin di awal juga tadi. Kalau misalkan lu 40 juta per bulan nih, tapi isinya cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, nah itu nggak bisa. Itu nggak bener ya. Pokoknya selama ada cicilan, itu tidak benar ya. Pengelolaan keuangan, di mana di dalamnya ada cicilan, mau cuma 1 juta sebulan kek, mau 5 juta sebulan kek, mau 10 juta sebulan kek, mau lu bilang, oh tapi nggak sebesar expand gue kok, bukan masalah sebesar expand atau enggaknya, bukan. Tapi cicilan itu ya, itu memakan ruang kita, memakan uang kita, yang harusnya kita bisa pakai untuk investasi lebih. Bayangkan nih misalkan, lu investasi, karena lu punya cicilan tuh cuman 500.000 per bulan jadinya, karena udah kemakan cicilan semua tuh. Tapi ketika nggak ada cicilan, lu bisa investasikan lebih banyak, misalkan 2 juta 1 bulan. Itu udah jadi berapa? 5 tahun, 10 tahun. Nah, makanya tadi gue bilang, kalau misalkan dalam mengatur keuangan, itu udah ada cicilan, itu nggak bener namanya. Apapun cicilannya, mau mobil, motor, rumah ya. Karena cicilan itu menurut gue bagaikan setan keuangan ya. Itu mengambil atau menyerap energi kita yang terbesar ya, itu uang yang tadi bisa kita hasilkan lebih banyak lagi, kita bisa gandakan lagi dengan cara investasi tadi ya. Tapi ketika itu diambil setengahnya, yang kalau kata orang bank misalkan, oh tapi ini flat kok, flat dari mana ya? Kamu tahu dari mana tuh flat? Sekarang gini, misalkan ya, lu nyicil rumah hari ini, cicilan misalkan 1 bulan 8 juta, gaji lu 40 juta nih gitu kan, 8 juta, masih sisa 32 juta. Tiba-tiba kondisi ekonomi Indonesia, bahkan satu dunia gitu ya, masuk ke resesi global. Ini kan kayak kemarin kan beberapa bulan lalu sempat resesi global gitu kan. Akhirnya apa? Wah, ada yang kena PHK lah, inflasi ugal-ugalan dan seterusnya. Akhirnya orang bank masih bisa mempertahankan nggak itu flat? Nggak bisa. Dia pasti bilang, oh Bapak Ibu, maaf ini ada kenaikan cicilan yang tadi 8 juta per bulan jadi 10 juta per bulan. Itu kalau Bapak Ibu mau cepat. Kalau Bapak Ibu mau lambat atau mau stabil ya berarti dikurangin. Tapi tambah lama ya cicilannya ya, yang tadi 10 tahun jadi 15 tahun. Nah coba bilang. Jadi gue bilang sekali lagi, kata siapa itu flat? Apakah orang itu bisa menjamin bahwa dalam sebuah dunia ya,
tidak ada yang namanya resesi selama 5 tahun bahkan 10 tahun. Gue aja nggak bisa menjamin bahkan. Gue yang suka matematika ya, gue yang suka menghitung-hitung ekonomi global bagaimana, kondisi ekonomi dunia seperti apa ya, ekonomi Indonesia seperti apa. Gue yang suka ngitung-ngitung itu dengan kemampuan matematika gue. Gue aja nggak menjamin dalam 5 tahun ke depan ekonomi kita stabil. Gue nggak bisa menjamin. Nah dari mana orang bank bisa menjamin bahwa ini flat? Ketika krisis moneter itu datang, gue bukan nyumpain ya, misalkan seandainya lah, krisis moneter itu datang ya, apakah orang bank masih bisa bilang, oh ini flat? Jadi bayangkan ya, flatnya dari mana ya? Flat shoes apa gimana tuh? Ada flat shoes di Tanah Abang banyak. Jadi pengelolaan keuangan yang baik itu adalah ketika misalnya gaji lu 40 juta per bulan, lu udah berkeluarga ya, itu udah hidup enak, tapi kelola dengan baik, tidak ada cicilan. Dan ditambah dengan memperhatikan 5 pos keuangan yang tadi gue sebutin di awal. Nah tadi gue singgung sedikit ya tentang child free ya, bahwa dalam life after marriage, kebanyakan juga generasi Z yang sekarang, bahkan juga generasi milenial yang gue lihat, itu memutuskan untuk child free ya. Tapi kebanyakan ini lebih didorong dari si perempuannya ya. Jadi laki-lakinya tuh pengen punya anak gitu ya, tapi si perempuannya lebih berpikir untuk kayaknya child free aja deh. Karena gue sangat tahu ya bahwa yang namanya beban melahirkan itu kan lebih ke perempuan. Perempuan yang paling tahu sakitnya melahirkan itu seperti apa ya, capeknya, bebannya. Maka yang punya heart bonds ya, yang lebih kuat adalah ya ibu ke anak kayak gitu, bukan laki-laki atau bapak ke anak kayak itu kurang kuat ya, karena ibunya paling berjuang supaya anak ini bisa lahir secara normal. Nah makanya perempuan ini ya zaman sekarang banyak sekali memutuskan untuk ya udah kita nggak apa-apa nikah, tapi kita child free ya, karena perempuan nggak sanggup ya membayangkan ketika udah berhasil nih anaknya lahir, tapi ketika hidup si suami cuman gaji UMR gitu kan, akhirnya apa ya, makanan susah gitu, biaya sekolah susah ya, biaya susu anak susah dan seterusnya. Jadi perempuan tuh nggak sanggup membayangkan. Kecuali kalau misalkan tadi gue udah bilang, misalkan punya gaji 20 juta per bulan, 40 juta per bulan, dan seterusnya. Bahkan mungkin punya tabungan untuk investasi, yaitu it's really better ya gue bilang. Tapi ya kan nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya punya pondasi keuangan yang baik. Karena ketika gue coba ajarkan tentang investasi dari konten-konten gue, banyak yang nggak percaya gitu. Banyak yang bilang, ya ini scam, bodong, nggak jelas. Ya susah gitu kan. Tapi inilah kondisi Indonesia ya, gue akan tetap terus lanjutkan untuk edukasi. Ya. Tapi tadi, banyak perempuan yang akhirnya berpikir untuk ya udah child free aja. Maka jangan heran ya, bagi para lelaki di sini, kenapa perempuan-perempuan itu banyak yang memilih untuk child free. Ya karena mereka pertimbangannya banyak. Tapi kalau ditanya, gue ditanya nih misalkan, apakah child free itu bagus? Ya jawaban gue tergantung persepsi masing-masing orang ya, karena beda-beda. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus ya. Tergantung orang ya. Kalau gue, misalkan gaji gue UMR, gue punya pasangan yang gajinya UMR juga atau di bawah UMR, gue berpikir untuk ya udah child free aja. Tapi kalau misalkan gue punya di atas UMR 20 juta per bulan aja, gue sama istri gue nanti gitu, yaitu gue berpikir untuk oh kita bisa punya anak nih akhirnya. Tapi sisanya tergantung dan serahkan kepada Tuhan ya, karena semuanya kan juga Tuhan yang mengatur. Nah lalu bagaimana untuk setiap pasangan yang maunya tuh ya kalau bisa jangan child free ya, kalau bisa ya punya anak gitu, karena kebahagiaan dalam sebuah keluarga ya ketika bisa punya anak gitu. Waktu gue lulus kuliah, gue tuh masih usia 22 tahun. Kerjaan pertama yang gue ambil, ini gue sarjana ya, kerjaan pertama yang gue ambil itu adalah sebagai food runner di sebuah hotel 5 star lah, yaitu di Hotel Bintang 5 dari Jakarta. Tapi gue sebagai runner, jadi yang biasanya dorong troli ya, ada makanan kasih ke tamu, tamunya udah selesai makan, ya kan dibalikin lagi, gue bersihin, gue balikin lagi trolinya. Nah itu kerjaan pertama gue. Itu gaji pertama gue, 1 juta 1 bulan. Jadi gue nggak langsung UMR. Umur 22 tahun gue dapat gaji 1 juta per bulan. Lalu umur 23, gue udah mulai dapat yang ya agak lumayan lah ya. Gue dapat UMR ya. Gue pindah kerja, dimana di kerjaan gue pada saat gue umur 23, itu gajinya UMR. Tapi di saat gue UMR, gue masih nggak kepikiran untuk menikah. Gue nggak kepikiran sama sekali. Yang gue fokuskan apa? Ya gue fokus untuk belajar financial market, gue belajar investasi, gue mulai juga kerja sampingan. Pertama kali kerja sampingan yang gue ambil adalah jualan. Gue jualan frozen food, chicken karage waktu itu. Sambil gue juga jadi sales properti ya, karena gue tahu di saat itu ya 2020, 2021, 2022 itu banyak banget gara-gara pandemi COVID, semua properti crash ya. Jadi gue manfaatin momen itu untuk jual-jual properti gitu ya ke orang-orang. Nah jadi itu yang gue lakukan ketika gue dari lulus kuliah umur 22 sampai umur 26. Nah puji Tuhan ya, umur 26 gue itu bisa lulus pegawai negeri di Jakarta. Nah yang kalian tahu juga pasti kalau pegawai negeri Jakarta ya itu udah well paid lah ya, itu bisa nabung berkali-kali lipat, bisa investasi berkali-kali lipat. Tapi kembali ya, kalau misalkan tadi pengelolaannya benar, bukan ketika lu pegawai negeri ya kan langsung nyicil motor, mobil, ya udah lah miskin aja lu ibaratnya kalau gitu caranya ya. Tapi ya intinya well paid lah ya, PNS di Jakarta tuh well paid. Nah sekarang ketika gue udah full kerja sebagai pegawai negeri di Jakarta, gue bahkan nggak cuma stop di sini, tapi gue juga lanjut ke sekarang nih, kayak sekarang gue ini content creator. Gue juga lanjutin investasi di financial market ya, itu terus yang gue lakukan sampai ya nggak tahu nih, gue udah nggak pernah ngeliatin lagi tabungannya berapa, kasnya berapa, gue udah nggak mikir lagi lah ibaratnya. Tapi sampai akhirnya di titik ini barulah gue kepikiran untuk menikah.
Di usia berapa? Ya ini usia 27 tahun ya. Gue sekarang usia 27 tahun. Gue baru berpikir untuk ya cari perempuan, untuk jadi pasangan, untuk bisa ya gue nikahkan ke depannya. Jadi baru di sini ya. Tapi gue bilang sini bukan tunggu kaya dulu ya. Nah, gue di sini juga belum kaya lah ya. Karena di atas awan masih ada awan lagi. Bukan masalah kaya ya, bukan. Tapi kalau misalkan lu udah bisa mengatakan bahwa oh nih financial gue stabil, financial gue udah bagus, udah oke, bukan kaya ya. Gue bilang udah siap, udah oke, ya silahkan tuh bisa masuk ke pernikahan. Udah bisa masuk ke kehidupan berkeluarga, bahkan sampai nanti ketika Tuhan sudah karuniakan seorang anak. Statement terakhir gue untuk para generasi milenial dan generasi Z ya. Kita semua di sini, termasuk gue pribadi ya. Gue juga masih suka kasih advice ke gue pribadi. Menikahlah ketika sudah siap. Bukan kaya, tapi udah siap. Kalau 5 pos keuangan tadi itu udah bisa kita atur dengan baik, gue sangat yakin it's really better untuk kita masuk ke sebuah pernikahan. Bahkan sebuah kehidupan berkeluarga yang memiliki seorang anak. Tapi di samping itu, ya tetap meyakini bahwa pertama rezeki itu datangnya dari Tuhan. Maka itu kita perlu tetap berusaha bekerja sekeras mungkin. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan udah berikan kita rezeki yang lebih, udah kasih kita keberhasilan dalam setiap hal yang kita lakukan, investasi, jualan, atau apapun itu, jangan lupa untuk berbagi. Sebagai bentuk kita mengembalikan apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.